Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pencurahan Roh Kudus kali ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan, kami masih berada dalam saat ini, kondisi saat ini Bapa. Kami percaya itu semua bukan karena kuat gagah kami. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Izinkanlah kami Tuhan malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan ke atas kami Tuhan, ke setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sungguh baik atas kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Kita angkat pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari dengan segenap hati kita angkat pujian ini dari awal. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian setiap hati kami Bapa. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku,
kepada Tuhan. Katakan kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Katakan segenap hati kita, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak sekali lagi dengan segenap hatimu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah sebab Engkau yang layak. Kau layak disembah. Kami teramat percaya Bapa bahwa hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji dan Engkau yang layak untuk kami sembah Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan kami untuk siap menerima setiap firman-Mu Bapa, untuk terus menguatkan setiap hati kami Tuhan.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa lagi dalam rangkaian ibadah online GPD Efrata. Dalam suasana pencurahan Roh Kudus ini, kita sama-sama rindu Roh Kudus bekerja dalam segala aspek kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman. Saya ambil di dalam Kejadian 16 ayat 15. Demikian firman Tuhan, Kejadian 16 ayat 15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Saudara, hari ini kita akan sedikit belajar tentang siapa itu Ismail. Ya. Kita tahu bersama Ismail adalah anak hasil hubungan Abraham dengan Hagar yang adalah hambanya. Ini semua terjadi karena inisiatif dari Sarai yang memang sudah tidak sabar lagi ingin segera memiliki keturunan, sehingga kemudian dia mencoba mendahului apa yang menjadi kehendak Tuhan. Abraham sebagai suami juga pada saat itu tidak berpikir panjang, dia juga cenderung mengikuti keinginan istrinya, sehingga kemudian terjadilah peristiwa itu dan lahirlah Ismail. Kita tahu bersama Ismail bukanlah anak perjanjian. Sebab anak perjanjian adalah Ishak. Ismail tidak pernah dikehendaki Allah untuk menjadi anak perjanjian. Tetapi meskipun Ismail tidak pernah dikehendaki Allah menjadi tujuan utamanya, toh Ismail tetap diberkati oleh Allah. Ini menunjukkan sifat Allah yang luar biasa baik, sifat Allah yang luar biasa penuh dengan kasih. Meskipun Ismail bukan tujuan utamanya, tapi dia tetap diberkati. Kita coba lihat sama-sama. Di ayat Kejadian 17 ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ada janji Tuhan kepada Ismail dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Kita tahu bersama keturunan Ismail saat ini menjadi bangsa yang memang besar sekali. Tidak hanya besar, mereka juga memiliki sumber kekayaan yang begitu melimpah. Keturunan Kedar menguasai sumber daya alam minyak bumi yang sangat signifikan perannya bagi kehidupan manusia. Ya. Tapi kita harus ingat sekali lagi, Ismail bukanlah kehendak Tuhan. Ya. Harry Truman, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah berkata begini, kebanyakan orang dikalahkan oleh keberhasilan sementara yang bukan tujuan utama. Inilah yang menjadi pokok permasalahan. Kebanyakan orang gagal mencapai sasaran utama atau tujuan utamanya karena mereka terlalu silau dengan keberhasilan sementara. Mereka terlalu terpukau dengan keberhasilan atau kesuksesan yang bersifat sementara, yang sebenarnya bukanlah tujuan utama. Ismail tidak pernah menjadi tujuan utama dari Allah. Seringkali Allah juga memberkati Ismail kita. Allah memberkati pekerjaan kita, Allah memberikan kita jabatan yang baik, kesuksesan yang luar biasa. Seringkali Allah mengizinkan itu. Tetapi bukan berarti perizinannya itu membuat itu adalah tujuan utamanya di dalam hidup saudara semua. Truman sangat benar berkata, kebanyakan orang kalah karena terpukau dengan keberhasilan yang bersifat sementara. Sehingga keberhasilan itu membuat mereka tidak mau maju melangkah lebih lagi untuk mencapai yang sebenarnya adalah tujuan utama. Mereka sudah puas
dengan keberhasilan yang bersifat sementara itu. Bukan keberhasilan yang bersifat kekal. Ismail bukanlah tujuan utama Allah. Tujuan utama Allah adalah Ishak. Kita tahu sama-sama. Nah, saudara, yang menjadi sukar adalah orang tidak rela melepaskan Ismailnya ketika Ishak ada di depan mereka. Ketika Ishak sudah tiba di hadapan kita, maka seharusnya yang harus kita lakukan adalah menyingkirkan Ismail kita untuk memberi tempat kepada Ishak untuk masuk dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak mau ini. Mereka tidak mau mengeluarkan Ismailnya demi Ishak. Mereka sudah cukup puas dengan Ismail. Hal ini mungkin bisa dijadikan karena memang mereka enggan, mungkin karena mereka memang sudah puas akan Ismail yang hanya bersifat sementara. Atau bisa jadi karena ketidaktahuan mereka, kebingungan mereka membedakan yang mana yang Ismail, yang mana yang Ishak, yang mana yang sementara, yang mana yang memang tujuan utama Allah. Sukar memang, beda-beda tipis Ismail dengan Ishak. Bagaimana kita bisa membedakannya? Oleh sebab itu saudara, kita perlu Roh Kudus untuk membantu kita, untuk menolong kita, membedakan. Atau untuk membantu kita mengerti tujuan utama Allah di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, maka kita sangat beresiko untuk salah mengambil tindakan. Untuk salah mengira Ismail adalah Ishak. Dan mengira Ishak adalah Ismail. Sangat beresiko sekali. Puji Tuhan, Yesus dalam Yohanes 14. Mari kita sama-sama buka dalam Yohanes 14. Yesus sudah menjanjikan Roh penolong. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh penolong inilah yang akan menolong, menuntun dan membimbing kita mencapai tujuan utamanya Allah. Tanpa Roh penolong ini, kita akan kesulitan mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah. Sebab kita ini terbatas, manusia sangat terbatas. Untuk kita mengerti yang tidak terbatas itu alias Allah. Perlu penolong. Dan puji Tuhan, ada Roh Kudus. Bersyukurlah ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Yang menjadi masalah apakah kita membiarkan Dia bekerja atau membiarkan Dia menuntun kita kepada kebenaran, membiarkan Dia bekerja untuk membawa kita kepada tujuan utama Allah, itu kemudian menjadi problem. Mari saat-saat ini adalah kesempatan utama kita untuk kita memberikan kesempatan Roh Kudus bekerja secara luar biasa, menuntun kita kepada tujuan utama Allah. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami dan kami sanggup melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Puji nama Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan yang ada di Indonesia, terutama GPD Efrata. Kami percaya Tuhan gereja ini aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan memelihara dan melindungi gereja Tuhan di tempat ini. Bahkan Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang berada di gereja GPD Efrata, kami percaya semuanya juga aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Puji nama Tuhan, kami mengakhiri doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.